Oke, salam. Saya Boleh kenalan? Boleh Bang. Siapa namanya? Namaku Wahyu Bang. Wahyu Sinadi. Wahyu Sinaga. Iya. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 12 SMA. Kelas 12, berarti kelas 3 SMA ya? Kelas 3 SMA. Jurusan apa? Jurusan IPS Bang. CS. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Jalan Pertiwi, Sekolah Teladan. Sekolah Teladan. Nama lengkapnya Sekolah Teladan. Sekolah Teladan. Oke. Berarti kesehariannya ngapain saja Wahyu pulang sekolah gitu? Keseharianku kalau misalnya sudah pulang sekolah, kebanyakan itu di rumah aja Bang. Di rumah ya? Iya. Sorenya nanti baru kayak jemput mama kerja atau yang lain gitu. Kerja. Berarti kalau sekolah kalian tiap hari masuk Tiap hari sampai Sabtu. Iya. Berarti Wahyu setelah pulang sekolah di rumah lah gitu ya? Iya Bang. Kerjain tugas mungkin. Iya. Les juga gitu? Enggak? Kalau les enggak? Enggak. Belajar sendiri. Berarti kalau Wahyu di sekolah gimana kira-kira pembelajarannya aktif? Iya, bisa dibilang juga aktif Bang. Dapat juara kah? Puji Tuhan Bang, kemarin semester lalu dapat. Dapat juara? Iya. Juara berapa? 1? Puji Tuhan bisa masuk ke 10 besar udah Bang. Ya, luar biasa memang. Tapi gini Wahyu, saya di sini sebenarnya ada tugas dari kuliah, mata kuliah dengan mata kuliahnya Pak SMA. Jadi kebetulan karena Wahyu juga anak SMA, tugas kami itu adalah untuk sharing tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang Injil bagi anak-anak SMA. Jadi di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ini dengan Ibu dosen Dr. Ernida Marbun. Jadi kami harus menjumpai salah satu remaja khususnya SMA. Kebetulan puji Tuhan kita boleh berjumpa. Jadi di sini Wahyu, kira-kira menurut Wahyu, misalnya ya, saya bertanya, kalau mohon maaf sebelumnya, mungkin Tuhan izinkan kan kita tahu bahwasanya memang orang di dunia ini nggak dibatasi oleh waktu ketika dia bakalan berpulang, artinya dalam arti meninggal dunia gitu. Banyak orang masih muda pun meninggal dunia. Dan Wahyu kan orang Kristen ya, gereja di mana Wahyu? Gereja di GPD. GPDI ya. Kebetulan ini pertanyaannya gini Wahyu, seandainya, mohon maaf pertanyaannya, seandainya Wahyu misalnya lah besok kita bilang, ini nggak kita doakan ya, ini masih kita berandai-andai, Wahyu besok dibilanglah meninggal dunia, dipanggil Tuhan gitu. Wahyu percaya nggak kalau Wahyu ketika dipanggil Tuhan meninggal dunia, Wahyu masuk surga? Dengan keyakinan hati Bang, kayaknya bisa masuk surga pasti. Kayaknya. Iya. Kayaknya pasti Bisa masuk surga. bisa. Gitu. Dengan alasan apa kira-kira alasan yang membuat Wahyu masuk surga? Karena selama kalau misalnya Tuhan kabulkan selama hidupku, aku juga pernah berbuat baik kepada seseorang apabila dia membutuhkan aku. Jadi aku menolong dia dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Berarti menurut pemahaman Wahyu bahwasanya ketika Wahyu hidup di dunia baik, Wahyu bakalan masuk surga. Iya. Berarti ketika nanti misalnya Wahyu ini kan dipanggil oleh Tuhan meninggal, jadi kita kan dihakimi suatu saat kelak, kata firman Tuhan. Ketika ditanya oleh Tuhan di sorga, Wahyu, apa sih alasanku membuat Wahyu layak diterima dalam kerajaanku? Wahyu jawab apa? Karena Tuhan, aku selama hidupku pernah berbuat baik kepada seseorang, melakukan pekerjaan Tuhan di waktu ibadah. Oke. Wahyu, sedikit di sini saya mau jelaskan, kita sama-sama belajar ya. Iya. Kalau dibilang berbuat baik, surga itu, surga tempatnya Allah berdiam itu, dia menuntut kesempurnaan, tahu nggak? Di sana sedikit pun nggak ada dosa, sedikit pun nggak ada kesalahan. Jadi menurut itu, kira-kira Wahyu sedikit ada nggak kesalahan selama Wahyu hidup? Selama hidup ada buat kesalahan. Kira-kira kalau di surga nggak ada sedikit pun kesalahan, Wahyu ada sedikit kesalahan, layak nggak masuk surga? Tidak kan? Jadi begini Wahyu, dalam kita
masuk surga, bagi saya secara pribadi nggak cukup kita berbuat baik, kita rajin ibadah. Karena gini, ada perumpamaan. Saya contohkan, saya beli 10 telur. 10 telur saya mau aduk untuk adonan buat roti. Ya, saya pecahkan telur itu, saya pecahkan 1, telurnya bagus, sempurna, 2 bagus, 3 bagus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus semua telurnya. Tetapi telur yang 10 tak busuk, tapi udah terlanjur masuk ke 9 telur yang bagus tadi. Kira-kira 9 yang telur yang bagus tadi bisa nggak digunakan? Enggak, karena dia udah tercampur dengan telur yang busuk tadi. Ya, gitu juga artinya dalam perumpamaan kita berbuat baik di dunia, Wahyu. Kalau kita berbuat baik tetapi ada satu kesalahan, semua terkotori oleh satu kesalahan. Artinya kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu hanya dengan berbuat baik. Ya, jadi hari ini pemahaman Wahyu harus sedikit berubah ya. Artinya gini Wahyu, dulu kita pernah pasti sudah tahu ya gimana kejadian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Di sana nggak ada kejahatan, nggak ada tangis. Bahkan di sana sukacita, damai sejahtera, hubungan manusia dengan Allah baik adanya. Tetapi ada satu perintah dikasih oleh Allah, apa itu? Jangan kamu makan pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Tapi semua yang ada di sini boleh kamu makan. Tapi dengan yang ada di tengah ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makannya, nanti kamu mati. Artinya itu dikasih oleh Tuhan kebebasan bagi Adam dan Hawa untuk mengusahakan tanah itu. Ya, tetapi Wahyu, singkat cerita, Hawa diperdaya oleh ular. Ya, bukankah Allah berfirman ketika kamu memakannya kamu pasti mati? Kata si ular, iya, Allah berfirman demikian. Jawab si Hawa. Tetapi ular berkata, sekali-kali tidak. Bahkan ketika kamu memakannya kamu akan sama seperti Allah, kata ular itu. Jadi karena perkataan itu Hawa melihat buah itu, wah enak kelihatannya, dimakannya dan dikasihnya sama suaminya. Artinya di situ mulai yang mati maksud Tuhan tadi, hubungan Adam dan Hawa terpisah dengan Tuhan. Makanya ketika dia memakan buah itu dia sadar, oh kami telanjang, dia merasa malu, dia takut, ayo kita sembunyi nanti Tuhan datang. Dia sudah dalam keadaan dosa. Yang tadi dia hubungannya baik dengan Allah, mulai waktu itu tidak baik. Makanya ketika Tuhan datang, di manakah engkau Adam? Aku bersembunyi Tuhan ketika aku mendengar engkau ada di tempat ini. Jadi mulai waktu itu karena kesalahan Adam dan Hawa katanya dibuang dari Taman Eden. Dia dipindahkan ke dunia dan dia dikutuk. Adam mendapat kutukan bahwasanya laki-laki akan bersusah payah dalam mencari makanan, wanita akan menderita waktu mengandung dan bersalin, dan ular akan dengan perutnya dia berjalan. Jadi mulai waktu itu manusia dalam keadaan dosa. Jadi gitu Wahyu, manusia dalam keadaan dosa, bahkan ketika dia lahir pun dari dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Makanya hubungan Allah dengan manusia itu rusak sekali adanya. Manusia itu hidup dalam sebuah bumi yang sangat hancur dengan kerusakan yang ada. Tetapi apa? Di situ bukan nggak ada usaha manusia, ada. Dia berusaha berbuat baik, dia berusaha beribadah seperti Wahyu bilang tadi, dia berusaha untuk bersedekah, dia berusaha untuk hal-hal yang baik. Tetapi semua itu ternyata sia-sia karena surga menuntut kesempurnaan, gitu. Jadi di sini di dunia ini sudah hancur sekali, ada pesta pora, mabuk-mabuk, seks bebas, segala macam itu sudah terjadi Wahyu. Jadi untuk itu nggak ada jalan yang bisa dilakukan manusia ini untuk dia kembali hubungannya dengan Allah. Untuk itu apa? Wahyu hafal Yohanes 3 ayat 16. Coba apa isinya? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi gini Wahyu dijelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi tuh Allah lihat dari surga, dunia ini sudah hancur. Dia sangat mengasihi manusia. Karena apa? Mulai kejadian dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Jadi dia melihat, oh udah hancur manusia. Makanya dibilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya tidak masuk neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Wahyu gini,
eh, orang-orang tadi yang sudah di bumi rusak itu nggak bakalan bisa kembali ke surga, kecuali apa? Kecuali dengan kedatangan Yesus ke dunia. Jadi di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Di sini cara kita masuk ke surga, adakah dibilang ketika kamu berbuat baik kamu akan diselamatkan? Enggak kan? Ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Satu ayat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Itu mungkin sudah wahyu Bapak, enggak? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, apa? Kata jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus Tidak ada orang satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. artinya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya apakah kita bisa datang kepada Bapa di surga dengan berbuat baik? Enggak lah. Makanya dibilang Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, artinya kita berusaha berbuat baik pun wahyu di dunia ini, kita rajin beribadah, kalau kita nggak percaya Yesus dalam kebenaran dan hidup, kita sia-sia. Karena sedikit perbuatan jahat kita bakalan masuk ke dalam neraka kalau ukuran kita berbuat baik. Jadi hari ini wahyu di sini dapat kita pelajari bahwa ketika kita percaya, ingat Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya wahyu tadi dibilang Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika Allah melihat rusak sekali dunia, Dia turun menjadi serupa dengan manusia dan Dia mau mendamaikan. Yesus ini mau mendamaikan hubungan yang rusak antara dunia dengan Allah. Jadi Dia sampai serupa dengan manusia, Dia mati di kayu salib, menebus dosa wahyu, dosaku dan dosa semua orang tanpa terkecuali. Ditebusnya Dia menjadi serupa, Dia dihujat, Dia dianiaya, Dia dicambuk, bahkan Dia disalib sampai Dia kembali bangkit ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Simpelnya begini wahyu, tidak seorang pun tahu jalan ke surga kecuali Dia yang datang dari surga. Artinya Yesus yang sudah datang ke bumi, Dia kembali ke surga, Dia berhak mutlak, Dia itu Allah. Dia itu walaupun waktu di bumi Dia manusia, ya, menyerupai manusia. Jadi hari ini maksud saya wahyu, mari belajar semakin memahami firman Tuhan, bahwasanya wahyu baik. Ketika wahyu ke gereja untuk apa? Karena wahyu sudah diselamatkan. Ketika wahyu berbuat baik, kenapa wahyu berbuat baik? Karena wahyu sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan, beda ya. Jadi wahyu ke gereja besok hari Minggu melayani Tuhan, Natal melayani, bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Ya, jadi wahyu gini, hari ini satu-satunya jalan itu percaya. Gimana Bang kalau kita percaya, tapi kita masih sekali-sekali berbuat jahat? Itu artinya kita dalam kemanusiaan. Saya bukan katakan berbuat jahat itu baik, tetapi ketika kita percaya, Roh Kudus akan terus tegur kita untuk kita terus berubah. Makanya ketika kita berbuat jahat, kalau kita sudah percaya sama Yesus, kita nggak tenang. Ya, jadi gini wahyu, artinya hari ini satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah datang ke dunia menjadi serupa dengan kita, dan Dia kembali ke sorga menyediakan tempat bagi wahyu, saya dan semua orang yang percaya sama Dia. Amin. Oke, puji Tuhan wahyu. Jadi hari ini kira-kira pemahaman wahyu gimana? Pemahamanku Bang, selama tadi kita sharing ya. Aku sangat terberkati untuk di firman-firman Tuhan itu, kayak tadi itulah Abang sampaikan itu, kita harus berbaik kepada Tuhan, kepada semua orang. Kita harus percaya bahwa jalan satu-satunya untuk ke surga itu Dia melalui Yesus. Ya, melalui percaya kepada Yesus. Ya, jadi di dalam Roma dikatakan, wahyu Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, bahwasanya semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Artinya semua di dunia ini, mulai kita lahir dari kandungan ibu kita, karena sudah diwariskan Adam dan Hawa dosa, kita semua sudah berdosa. Tapi satu-satunya jalan yaitu kita mau datang ke sorga, kita mau masuk sorga dengan cara apa tadi? Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya, Tuhan beri kita Roh Kudus-Nya, dan kita dituntun terus untuk hidup semakin sempurna. Jadi Wahyu, saya percaya hari ini Wahyu sudah mendapat pemahaman yang lebih baru. Walaupun selama ini mungkin Wahyu sudah melayani Tuhan, sudah berbuat baik dan segala macam, tapi nggak menutup kemungkinan. Saya juga dulu kalau SMA belum tahu kalau saya mati ini pasti saya masuk neraka, karena saya dulu agak gimana gitu ya, agak nakal. Tetapi saya sekarang, oh ya ini ternyata ketika kita percaya, kita pasti akan diselamatkan. Jadi Wahyu gimana kira-kira ketika mendengar ini, Wahyu siap nggak bercerita sama orang yang lain? Mungkin siap ya, mungkin teman, mungkin satu gereja, mungkin orang tua. Tanya kira-kira Pak, kawan, percaya nggak kalau misalnya, maaf ya saya bertanya, kalau Tuhan izinkan hari ini mama, bapak, teman-teman meninggal dunia, percaya nggak masuk surga? Pasti banyak orang bilang, enggak, aku nggak layak, aku nggak berdosa. Tapi Wahyu bilang, ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Yesus, kasih ayatnya, ayat-ayat hafalan tadi ada, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, bahwa sana satu-satu jalan ketika kita mau diselamatkan hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi saya mau di sini bukan hanya Wahyu yang menjadi percaya sungguh-sungguh, tapi Wahyu juga menjadi pemberita Injil. Amin. Ya, jadi gitu ya Wahyu. Jadi puji Tuhan, hari ini yang bisa saya sampaikan buat Wahyu. Kira-kira gimana, apa yang Wahyu mau sampaikan kira-kira untuk dari itu semua? Yang mau sampaikan Bang, ini buat secara kebetulannya kita bisa jumpa. Juga aku juga belajar banyak tadi dari kata-kata Bang, itu kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita itu sudah berbuat dosa, mengaku dengan mulut kita, maka Tuhan akan selamatkan kita. Ya. Itu saja. Mengaku dalam mulut dan dari hati. Ya, jadi itu ya Wahyu, hari ini di akhir pembicaraan kita, kira-kira kalau Wahyu kutuntun untuk Wahyu ikut aku berdoa boleh? Boleh. Oke, puji Tuhan, kita berdoa ya. Nanti Wahyu ikut-ikut saya berdoa boleh? Oke, puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sudah sharing akan firman-Mu. Biarlah Tuhan menteraikan firman-Mu itu dalam kami. Tuhan, saat ini saya Wahyu betul-betul percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya percaya Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan. Tuntun terus saya untuk mengenal Engkau lebih sempurna lagi. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus membimbing saya. Dan saya juga menjadi pemberita Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan.